Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Lia Lailatul Syishi Arifah, kelas 11E nomor presensi 9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda Asia untuk Asia, mengusir Belanda dan menjanjikan kemerdekaan. Kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh rakyat yang mengira Jepang sebagai pembebas. Namun, seiring waktu, Jepang menunjukkan sifat aslinya dengan sistem penjajahan yang kejam dan penuh eksploitasi. Pendudukan Jepang di Indonesia bukan tanpa alasan. Jepang sedang berperang di Pasifik dan sangat membutuhkan sumber daya seperti minyak, karet, dan bahan tambang untuk mendukung perang mereka. Indonesia menjadi target utama karena kekayaan alamnya. Untuk menguasainya, Jepang menggunakan berbagai cara, mulai dari propaganda, janji-janji manis, hingga kekerasan terhadap rakyat. Dengan strategi perang kilat, Jepang berhasil menyerang dan menguasai beberapa wilayah penting di Indonesia seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Dalam pertempuran Laut Jawa pada 27 Februari 1942, pasukan sekutu kalah. Kemudian, pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa dan semakin memperkuat kendalinya. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah di Kalijati, menandai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat cengkramannya. Mereka membentuk Beta dan Heiho, organisasi militer yang melatih pemuda Indonesia. Namun, di balik itu, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah melalui sistem Romusa, yang menyebabkan penderitaan luar biasa. Jepang juga menggunakan propaganda Gerakan 3A untuk menarik simpati rakyat, dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Berikut di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dan berperan dalam masa pendudukan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta berkolaborasi dengan pemerintahan Jepang melalui organisasi Putra, dengan harapan dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memanfaatkan kemerdekaan di Indonesia untuk masa depan. Sementara itu, Sultan Syahrir memilih jalur perlawanan bawah tanah, menunjukkan sikap idealisnya terhadap perjuangan kemerdekaan. Perbedaan pendekatan ketiga tokoh ini mencerminkan kompleksitas situasi politik Indonesia pada saat itu. Pendudukan Jepang membawa dampak besar bagi rakyat Indonesia. Banyak yang menderita akibat eksploitasi tenaga kerja dan kekurangan pangan. Namun, di sisi lain, pendudukan ini justru membangkitkan nasionalisme. Pelatihan militer yang diberikan kepada pemuda membuat mereka lebih siap untuk berperang. Terbukti dengan pemberontakan Beta di Blitar pada tahun 1945 sebagai bentuk perlawanan terhadap Jepang. Pendudukan Jepang berakhir setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, yang memaksa Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, berakhir sudah masa pendudukan Jepang, membuat jalan bagi Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah kedatangan Jepang ke Indonesia yang dinyatakan sebagai pembebas ternyata membawa penderitaan yang besar bagi rakyat, seperti eksploitasi sumber daya dan pemerasan tenaga kerja. Namun, kondisi ini juga memicu peningkatan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang bersatu dalam menghadapi penindasan. Selain itu, pengalaman dan kader yang membentuk selama pendudukan Jepang mempercepat jalan menuju kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun Jepang menjajah, kehadiran mereka secara tidak langsung berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia.